Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Fia Lautri, NIM 19020002. Saya akan menjelaskan tentang persoalan UAS pengelolaan industri. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengelolaan tersebut. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen yang lain karena bersifat konsentrasi dan atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, mudah meledak. Limbah yang saat suhu dan tekanan standar dapat meledak. Yang kedua, mengoksidasi karakteristik limbah B3, yaitu sampah anorganik berbahaya yang bisa melepaskan panas karena teroksidasi. Yang ketiga, mudah menyala. Mudah terbakar karena kontak udara, menyala api, dan air atau bahan lain walaupun suhu dan tekanan standar. Yang keempat, ada beracun. Mengandung zat beracun bagi makhluk hidup. Limbah ini dapat menyebabkan keracunan, sakit, bahkan kematian jika terjadi kontak pernapasan kulit atau mulut. Selanjutnya, berbahaya. Limbah dalam bentuk padat, cair, atau gas yang bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan. Yang keenam, korosi. Cirinya itu bisa menyebabkan iritasi kulit. Yang ketujuh, bersifat iritan, menyebabkan peradangan atau iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk saat tertidur. Yang kedelapan, ada limbah berbahaya bagi lingkungan. Limbah berbahaya dengan karakteristik ini yaitu limbah yang bisa menyebabkan kerusakan di lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Yang pertama, kategorinya yaitu limbah B3 yang memiliki dampak akut dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang kategori kedua yaitu limbah B3 yang memiliki efek tidak akut dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini merupakan toksisitas yang cenderung bersifat subkronis dan atau kronis jangka panjang. Yang pertama, persyaratan administrasi yaitu fotokopi akte perusahaan, pengesahan kehakiman, NPWP perusahaan, izin gangguan, HO, izin lokasi atau prinsip, izin mendirikan bangunan, IMB, persetujuan dokumen lingkungan AMDAL, surat izin usaha perusahaan, standar perusahaan, sertifikat ISO. Pernyataan persyaratan teknis. Yang pertama, peta lokasi kegiatan atau fotokopi PL dan atau luas kegiatan lebih dari 10 hektar sekitar foto. Yang kedua, sheet plan. Yang ketiga, diagram alir. Yang keempat, desain konstruksi TPS 5B3. Yang kelima, standar operation produk SOP. Yang keenam, foto gedung TPS 5B3. Yang ketujuh, perhitungan kapasitas TPS 5B3 berdasarkan horizontal data, yaitu yang pertama, fasilitas penyimpanan limbah B3 kategori pertama dari sumber spesifik, itu bangunan, tangki, atau kontainer, silo, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, kategori kedua, dari sumber spesifik atau tidak spesifik, bangunan, silo, tempat timbukan limbah, waste spill, waste improvement, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu. Kategori limbah B3 yang sudah kadaluarsa, yaitu tumpahan dan bekas kemasan B3, penimbusan akhir. Yang kedua, reinjection pada sumber tidak aktif. Yang keempat, penempatan kembali area bekas timbang. Yang ketiga, dentaling.
Yang kelima, fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada stabilisasi, yaitu penambahan suatu zat dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi untuk mengurangi toksisitas dari limbah. Yang kemudian ada insenerasi, yaitu proses memperkecil volume B3. Terus ada biorembusi, pengolahan bakteri dan mikroorganisme lainnya untuk mengurangi limbah B3. Yang pertama, kategori pertama yaitu waktu dan maksimal penyimpanannya, yaitu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang kedua, kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik. Waktu maksimal penyimpanannya yaitu 365 sejak limbah B3 dihasilkan. Kategori 3, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. B3 karakteristik mudah menyala. Yang pertama, mudah memiliki tembok pemisah dengan bangunan lainnya berdampingan. Terus limbah B3 karakteristik mudah meledak. Yang pertama, konstruksi bangunan lantai, dinding, dan atap dibuat tahan meledak. Kemudian limbah B3 karakteristik reaktif, korosif, dan atau beracun. Yang pertama, konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Yang kedua, jika bangunan penyimpanan limbah B3 dibangun terpisah dari bangunan lainnya, diberi jarak dengan bangunan lainnya paling sedikit 6 meter. Yang kedua, lantai dan dinding dibuat lebih kuat dan konstruksi atap. Yang kedua, limbah B3 karakteristik reaktif, korosif, dan atau beracun, yaitu konstruksi atap, dinding, dan lantai harus terhadap korosi api. Terus yang kemudian nomor 3, limbah B3 karakteristik mudah menyala, yaitu konstruksi pendukung atap terdiri dari bahan tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibangun ringan dan mudah hancur bila terbakar. Limbah B3 karakteristik mudah meledak setiap saat memenuhi ketentuan ruangan. Kemudian limbah B3 karakteristik reaktif, korosif, dan beracun itu tidak ada. Terus limbah B3 karakteristik mudah menyala yang keempatnya diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Yang limbah B3 karakteristik mudah meledak juga tidak ada. Limbah B3 karakteristik reaktif, korosif, dan beracun juga tidak ada. Waktu penyimpanan limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2, dan jumlahnya. Yang pertama ada 90 hari. Limbah B3 kategori 1 ada. Sumber tidak spesifiknya ada, sumber yang umumnya ada, sumber khususnya ada. Jumlahnya itu 50. Terus waktu penyimpanan yang 180 hari, limbah B3 kategori 1 ada. Limbah kategori 2 sumber tidak spesifiknya tidak ada, sumber umumnya tidak ada, sumber khususnya tidak ada. Terus jumlahnya kurang dari 50. Kemudian waktu penyimpanan 360 hari, limbah B3 kategori 1 tidak ada, limbah kategori 2 sumber tidak spesifik ada, sumber spesifik umum ada, sumber khususnya tidak ada. Jumlahnya kurang dari 50. Kemudian waktu penyimpanan 360 hari. Limbah B3 kategori 1 tidak ada, limbah B3 kategori 2 sumber tidak spesifik tidak ada, spesifik umum tidak ada, spesifik khususnya ada. Jumlahnya itu tidak ada. Kemudian nomor 11, sebutkan periode pelaporan dan tiap tahapan pengelolaan limbah B3. Itu jenis limbah B3 masuk, tanggal, jumlah limbah B3 masuk, maksimal penyimpanan sampai dengan tanggal, sumber limbah B3. Kemudian gambarkan mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapnya, yaitu
izin pengumpulan, persetujuan lingkungan, perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah B3, Menteri Nasional, Gubernur profesional, Bupati atau Wali Kota, Gubernur atau Kota. Kemudian persyaratan pertulisan kelengkapan administrasi 2 hari kerja. Kemudian sebutkan jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3 pada tiap tahapnya. Yang pertama, tahap pengolahan dan jangka waktunya. Yang pertama ada pengurangan jangka waktunya 45 hari. Yang kedua, penyimpanan jangka waktunya 45 hari. Yang ketiga, pengumpulan jangka waktunya 40 hari. Yang pengangkutan jangka waktunya 45 hari. Yang kelima, pemanfaatan jangka waktunya 45 hari. Yang keenam, pengolahan jangka waktunya 40 hari. Terus kemudian yang terakhir, penimbunan jangka waktunya 40 hari. Kemudian, sebutkan masa berlaku izin dari masing-masing pengolahan limbah B3. Yang pertama, tahap pengelolaan. Yang kedua, masa izin berlaku. Yang pertama, pengurangan. Masa izin berlakunya tidak ada. Penyimpanan, masa izin berlakunya 5 tahun. Pengumpulan, masa izinnya 5 tahun. Pengangkutan, masa izinnya 5 tahun. Pemanfaatan, masa izinnya 5 tahun. Pengolahan, masa izinnya 5 tahun. Dan yang terakhir, penimbunan, masa izinnya 10 tahun. Kemudian ada sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3, sumber limbahnya dan nama limbahnya, kemudian pemanfaatannya. Yang pertama, industri tembaga koper slum. Pemanfaatnya salah satu bahan produksi semen. Yang kedua, industri plum. Nama limbahnya subideal. Pemanfaatnya bahan substitusi pembuatan batu bata beton. Terus yang ketiga, industri nikel, slag nikel. Pemanfaatannya pengganti pasir dan paving blok dengan menambahkan abu sekam. Kemudian industri timah putih. Nama limbahnya slag timah putih. Pemanfaatnya digunakan pada industri semen dan beton. Kemudian sumber limbahnya pabrik petrokimia. Nama limbahnya katalis bekas. Terus pemanfaatnya bahan pengisi paving blok. Sumber limbah pabrik pupuk. Nama limbahnya abu incinerator. Pemanfaatnya bahan substitusi dalam pembuatan genteng beton. Terus 7, sumber limbah pabrik pestisida. Nama limbahnya limbah karbon aktif. Manfaatnya bahan pengganti agregat halus dan pencampur beton ringan. Kemudian yang ke-8, pabrik semen. Limbahnya abu batu bara. Pemanfaatannya campuran raw milk dengan porsi 5% untuk beton kategori non-asmen grade. Yang ke-9, pabrik kelapa. Nama limbahnya oil bekas. Pemanfaatnya bahan baku pembuatan bahan bakar cair dengan metode katalis cracking. Terus yang 10, sumber limbahnya rumah sakit. Nama limbahnya limbah cair yang mendukung disinfektan. Pemanfaatannya disinfektan menggunakan plasma nanobubble. Terus kemudian yang nomor 16, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sifatnya. Yang pertama, ada jenis pengangkutannya. Yang kedua ada keterangannya. Yang pertama ada darat. Keterangannya mengemas limbah B3 sesuai sifat dan karakteristik. Yang keduanya, awak kendaraan harus memiliki kompetensi sesuai sifat dan bentuk barang. Yang kedua ada jenis pengangkutannya laut. Keterangannya, peningkatan pengangkutan limbah B3 dengan kapal wajib memperhatikan spesifik kapal untuk pengangkutan tersebut. Yang ketiga, jenis pengangkutannya udara. Keterangannya, pemilik agen ekspedisi muatan pesawat udara atau pengiriman yang menyerahkan barang khusus.